Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang nilai dan perilaku profesional. Saya Fatura Mania sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Desya Cita Permana sebagai pemateri. Saya Alsinta sebagai pemateri. Saya Ica Febrianti sebagai pemateri. Saya Emmanuel Rivalus Rahab sebagai pemateri. Saya Febrianti Abdullah sebagai pemateri. selanjutnya kita masuk ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. Donor darah merupakan suatu kegiatan pengambilan darah secara sukarela dengan volume tertentu melalui pembuluh darah. Menurut Liswanti tahun 2015, tindakan kemanusiaan yang dilakukan dalam upaya menyumbangkan darah secara sukarela. Tetes darah yang didonorkan dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Prosedur donor dan kenyamanan para pendonor ketika melakukan kegiatan sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dan tema yang terdapat pada video tersebut adalah prosedur donor darah di unit PMI Kota Bandung. Selanjutnya, Sebagai upaya menjaga mutu pelayanan darah, petugas PMI akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, penyaringan atau screening pendonor. Sebelum seseorang dapat mendonorkan darah, PMI akan melakukan pemeriksaan atau screening untuk memastikan bahwa pendonor dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit yang bisa menularkan melalui darah. Ini termasuk pengecekan riwayat kesehatan, tekanan darah, dan kadar hemoglobin pendonor. Yang kedua, prosedur pengambilan darah yang steril. Petugas PMI akan memastikan bahwa setiap prosedur pengambilan darah dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan sekali pakai untuk mencegah infeksi atau kontaminasi pada darah yang diambil. Yang ketiga, penyimpanan darah yang tepat. Setelah darah didonorkan, petugas PMI akan menyimpannya dalam kondisi yang aman dan sesuai dengan prosedur standar. Darah akan disimpan di suhu yang tepat untuk memastikan kekualitasannya tetap terjaga dan digunakan dalam waktu yang sesuai. selanjutnya, Baiklah, upaya selanjutnya atau yang keempat adalah pemeriksaan laboratorium. Setiap kantong darah yang diterima dari pendonor diuji di laboratorium untuk memastikan tidak ada penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengetahui golongan darah dan kompatibilitasnya dengan penerima. Yang kelima adalah edukasi kepada pendonor. PMI memberikan edukasi kepada pendonor mengenai pentingnya donor darah secara rutin, serta mengedukasi mengenai prosedur yang aman, manfaat, dan dampak positifnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah distribusi darah yang aman. Setelah darah selesai diperiksa dan diproses, darah akan didistribusikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan dengan cara yang aman dan sesuai dengan kebutuhan medis. baik, selanjutnya penjaminan mutu darah untuk resipien donor. Yang pertama, penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan dan edukasi melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah dan cara mendonor dengan aman. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan donor. Sebelum mendonorkan darah, melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat kesehatan dan tidak memiliki penyakit menular. Selanjutnya, pengumpulan darah. Pengumpulan darah atau mengorganisir kegiatan
donor darah secara teratur di berbagai lokasi untuk memastikan ketersediaan stok darah. Selanjutnya, pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium setelah darah diperoleh, penguji darah untuk memastikan tidak mengandung patogen berbahaya seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, atau penyakit menular yang lainnya. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fatur. Yang kelima itu pengelolaan dan penyimpanan. Untuk mengelola darah menjadi komponen-komponen sel darah merah, plasma, trombosit, dan menyimpan dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga kualitasnya. Yang keenam, distribusi yang efisien. Untuk menjalani kerjasama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk memastikan darah yang telah diuji dan disimpan dapat segera didistribusikan kepada pasien yang membutuhkannya. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan darah dan stok yang ada untuk memastikan ketersediaan darah yang cukup. Yang kedelapan itu pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan terbaru dalam pengelolaan transfusi darah dan penanganan pasien untuk meningkatkan kualitas layanan. selanjutnya penutup atau kesimpulan dan saran. Kemudian ada penutup. Kesimpulan dari video ini menyoroti pentingnya prosedur yang ketat dalam pengolahan donor darah untuk memastikan darah yang disalurkan aman dan berkualitas. Proses yang dilakukan meliputi screening pendonor, pengambilan darah yang steril, pemeriksaan laboratorium, dan penyimpanan yang sesuai. Semua langkah ini bertujuan untuk mencegah risiko penularan penyakit dan memastikan darah yang diterima pasien aman digunakan. Kemudian ada saran. Pendonor darah disarankan untuk mengikuti prosedur medis yang ada dengan baik, menjaga kesehatan sebelum mendonor, dan melakukan donor darah secara rutin. PMI juga perlu terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan memastikan prosedur pengelolaan darah dilakukan dengan standar yang tinggi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi distribusi darah. Baik, itu presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman untuk mengakhiri dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.